Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nur Faiza akan menjelaskan tentang pedagogical content knowledge. Pedagogical content knowledge atau pengetahuan konten pedagogi adalah gagasan akademik yang menyajikan tentang ide yang membangkitkan minat, yang berkembang terus-menerus dan melalui pengalaman tentang bagaimana mengajar suatu subjek tertentu dengan cara khusus agar pemahaman siswa tercapai. Konten sendiri merupakan pengetahuan sains yang semestinya dikuasai oleh pengajar, mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Sedangkan pedagogi berarti cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu siswa belajar dan memecahkan problem-problem sains. PCK merupakan ide yang berakar dari keyakinan bahwa mengajar memerlukan lebih dari sekedar pemberian pengetahuan muatan subjek kepada siswa. Dan siswa belajar tidak sekedar hanya menyerap informasi, tapi lebih dari penerapannya. Walaupun demikian, PCK bukan bentuk tunggal yang sama untuk semua guru yang mengajar area subjek yang sama, melainkan keahlian khusus dengan keistimewaan individu yang berlainan dan dipengaruhi oleh konteks atau suasana mengajar, isi, dan pengalaman. PCK bisa sama untuk beberapa guru dan berbeda untuk guru lainnya. Tetapi paling tidak merupakan titik temu pengetahuan profesional guru dan keahlian guru. Konsep PCK sangatlah beragam, tetapi para peneliti pendidikan telah sepakat bahwa PCK merupakan pengetahuan pengalaman dan keahlian yang diperoleh melalui pengalaman di kelas. Oke, nama saya Eva Lulutul Wardani dari PGMIC Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran konstekstual. Pengertian dari pembelajaran konstekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu seorang guru dalam mengaitkan materi dengan situasi siswa, sehingga siswa dapat menerapkannya di lingkungan sekitarnya. Di dalam kelas konstekstual, seorang guru bertugas lebih banyak mengatur dan daripada mengatur strategi daripada memberi informasi kepada siswa. Kemudian ciri khas dari pembelajaran konstekstual ini dapat mengembangkan level kognitif yang lebih tinggi dari seorang siswa agar seorang siswa lebih berpikir kritis dan kreatif. Kemudian karakteristik dari pembelajaran konstekstual yaitu ada yang pertama, mengembangkan pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik atau biasa disebut dengan learning in real life. Kemudian yang kedua, ada memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, memberi pengalaman kepada siswa. Yang keempat, membuat kelompok berdiskusi dan saling mengoreksi antar teman. Yang kelima ada learn to ask, kemudian to inquiry, to work together. Yang keenam ada learning to each other. Yang ketujuh ada learning as an enjoy activity. Kemudian ada komponen dalam perkembangan dalam pembelajaran konstekstual. Dalam pembelajaran konstekstual ini yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme ini merupakan proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua ada bertanya. Di sini dalam bertanya kita dapat menggali informasi dari siswa, informasi dari apa yang diketahui siswa. Kemudian kita dapat mengarahkan hal-hal yang belum diketahui oleh siswa tersebut. Yang ketiga ada inquiry. Inquiry ini
merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari siswa sendiri. Yang keempat, ada permodelan. Permodelan ini merupakan pembelajaran yang menggunakan contoh peraga jika diperlukan. Terus yang kelima, ada penilaian autentik. Penilaian autentik ini merupakan pengumpulan data yang dapat memberi informasi tentang perkembangan yang telah siswa pelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran secara operasional. Pembelajaran sendiri diartikan sebagai suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar. Kemudian, operasional diartikan sebagai suatu konsep yang bersifat abstrak atau suatu pedoman yang digunakan dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Maka, pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, dan juga media pembelajaran, yang mana dilakukan untuk menghasilkan suatu proses ataupun hasil pembelajaran yang optimal, sehingga dapat sesuai dengan ketentuan ataupun tuntutan tertentu. Dan kualitas pembelajaran tersebut dapat mengukur tingkat pencapaian hasil dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Ali dan NIM saya 191400096 dan saya dari angkatan 2019. Saya akan menjelaskan sebuah hubungan prinsip dan teori PCK pada materi-materi PKN SD. Dalam sebuah antarkurikulum penilaian dan pedagogik menyatakan bahwa PCK itu meliputi pemahaman tentang apa yang dapat dilakukan dalam pembelajaran suatu konsep spesifik sesuai dengan tingkatan dalam kesulitan yang didapatkan pada siswa dengan berbagai umur ataupun latar belakangnya, yang mempunyai konsepsi yang pengetahuan awal agar mereka belajar. Oleh karena itu, PCK juga meliputi suatu aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan mengajar pada para guru. Adapun aspek-aspek tersebut diantara lainnya yaitu ide, analisis, ilustrasi, contoh-contoh, penjelasan, demokrasi, dan perumusan pokok materi. Dalam suatu konsep PCK itu didasarkan pada teori tentang pengetahuan pedagogik dan kemampuan untuk menunjukkan pentingnya pemahaman yang tertentu dalam menerangkan sebuah pokok materi dalam pembelajaran tersebut. Melalui model PCK guru diusulkan oleh Magnusson et al. 2002, yaitu dengan mengidentifikasikan hubungan antar dominan pengetahuan yang meliputi diantaranya pengetahuan materi pembelajaran, yang nomor 2 pengetahuan sebagai umum, yang nomor 2 pengetahuan pedagogik umum, yang ketiga pengetahuan konteks materi dan bersumber pengetahuan guru, yang nomor 4 itu pengetahuan konteks pedagogik PCK. Adapun orientasi dalam pengajaran guru dinyatakan sebagai peta konsep dalam menentukan tujuan pembelajaran dalam implementasi materi yang berkaitan dengan sistem evaluasi pembelajaran siswa yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Orientasi tersebut mengajarkan identik dengan pencapaian suatu kompetensi peserta didik seperti kompetensi ini dan kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013.
Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.